Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu datang kepadanya dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Sekarang, kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terus tuntun dan pimpin kami ya Tuhan, lewat kebenaran firman yang akan kami dengar. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Kuasa atas kita yang terpanggil. Sebuah tema yang mengajak kita untuk memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Sungguh, inilah satu bukti kesetiaan Tuhan. Matius pasal 10 ayat yang pertama dimulai dengan pernyataan demikian. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Tuhan Yesus bukan sekedar memanggil, tapi Dia juga memberi kuasa kepada yang Dia panggil. Itulah kesetiaan Tuhan. Bagi kita yang benar-benar memutuskan untuk hidup benar di hadapannya, sadarilah satu perkara, kita bukan hanya dipanggil untuk masuk ke dalam rencana Tuhan, untuk hidup sesuai firman Tuhan, tapi kita pun akan berjalan dan hidup dengan otoritas dan kuasa Tuhan. Masih ingatkah saudara akan apa yang diceritakan di 1 Raja-Raja pasal 17 tentang bagaimana seorang janda Sarfat diajar untuk menghormati Elia hamba Tuhan itu, sehingga lewat semua itu janda Sarfat dan anaknya mengalami pemeliharaan Tuhan selama musim paceklik. Sebab tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-16. Tapi mengapa harus melalui proses di mana tepung yang tinggal segenggam dan minyak yang beberapa tetes itu harus dioleh untuk menjadi roti bundar kecil terlebih dahulu bagi Elia? Ingat, pada saat itu belum terjadi mujizat apa-apa dan tidak ada tanda apapun. Bagaimana perasaan janda Sarfat itu ketika Elia berkata, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Terlebih, bagaimana perasaan Elia ketika meminta dibuatkan roti dari seorang janda miskin yang tidak punya apa-apa kecuali tepung itu, dan hanya itu satu-satunya yang dia miliki. Seandainya saya yang menjadi Elia, bagaimana mungkin saya menelan ludah mengatakan apa yang Elia katakan? Sebab saya seperti seorang pria yang hendak merampas roti satu-satunya yang dimiliki janda dan anaknya itu. Bagaimana saya dapat menelan roti itu? Sesungguhnya hal itu bukan tentang Elia. Itu tentang kuasa yang Tuhan ingin tunjukkan dan ajarkan kepada janda Sarfat atas Elia, orang yang terpanggil pada rencana Tuhan. Pagi ini, setialah dalam semua rencana Tuhan atasmu. Haleluya. Sahabatku, kiranya kebenaran firman Tuhan pagi ini tinggal di dalam hati kita dan menuntun setiap langkah hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa.
Terima kasih Tuhan, kami kembali dikuatkan dan diajar untuk terus berlaku setia di hadapan-Mu. Dan kami semakin menyadari bahwa Engkau memberikan otoritas dan kuasa bagi setiap kami yang hidup berkenan di hadapan-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.